dikasih Tuhan, hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan seluruh umatnya. Karena penyertaan Roh Kudus, kita kuat menjalani kehidupan. Dan karena Roh Kudus pula, kita memiliki pengharapan, baik di bumi maupun di sorga. Mari bersama-sama kita merayakan Pentakosta. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita satukan hati, kita memasuki ibadah keluarga di Minggu Pentakosta ini. Dan mari kita rayakan ibadah keluarga Minggu Pentakosta ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Silakan duduk. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 237 bait 1 dan 2. Roh Kudus tetap teguh. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan, kembali kita menerima firman Tuhan yang menjadi panggilan bagi kita untuk hidup di dalam kasih. Sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia pun menginginkan setiap kita mewujudkan kasih dalam kehidupan hari lepas hari. Kita dengarkan perintahnya sebagaimana tertulis di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Demikian firman Tuhan yang menjadi panggilan bagi kita untuk hidup di dalam kasih. Dan pada kesempatan ini mari, jemaat yang dikasih Tuhan, bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk setiap dosa dan pelanggaran kita ketika kita belum mampu mewujudkan kasih sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kita naikkan nyanyian penyesalan dari PKJ 40 bait 1 dan 2.
kasihanilah aku yang lemah. Jemaat dikasihi Tuhan, selanjutnya dengarkan sabda Tuhan yang menjadi berita sukacita, berita anugerah bagi setiap kita, sebagaimana tertulis di dalam surat Roma pasal 8 ayat 14 yang demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Demikian berita anugerah, dan mari kita sambut dengan penuh sukacita, sebab kita telah dipanggil dan dijadikan sebagai anak Allah, semua karena kasih-Nya semata. Kita naikkan rasa syukur kita dengan memuji Tuhan, nyanyian kesanggupan kita, Kidung Jemaat 381, bait 1, 6, dan 10, yang Maha Kasih. Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda dan Roh-Nya penuh anugerah, sabda dan Roh-Nya mengundangku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Dan jiwa bersukacita, hati dan jiwa sejahtera. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati, kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita naikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, ya Allah, Bapa kami. Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, umat milik kepunyaan-Mu. Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami, memberkati kami dengan berbagai macam kebutuhan kehidupan kami, memberikan kesehatan, kekuatan, dan pemeliharaan dalam hidup kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau ya Allah, kekal selama-lamanya. Di tengah rasa syukur kami ini ya Tuhan, perkenankan kami menaikkan syafaat kami, doa-doa khusus kami di hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah ini. Kami menyerahkan kehidupan kami, memohon berkat-Mu di dalam kami menghadapi setiap pergumulan kehidupan hari lepas hari. Ya Tuhan, kami percaya Engkau melihat sendiri dan ikut merasakan pergumulan yang kami hadapi dan kami tanggung. Dan kami juga meyakini Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah keluarga kami. Saat ini, ketika kami bersama sedang bergumul terkait dengan keberadaan virus corona yang masih mengancam kehidupan kami, kami berserah dan kami mohon pertolongan-Mu, mohon berkat kesehatan kekuatan yang dari Engkau ya Allah. Kiranya dalam setiap aktivitas yang kami jalankan, Tuhan tetap menjaga kami, melindungi kami, tetap memberikan kesehatan bagi setiap kami sehingga kami boleh melakukan setiap aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami ini, dan tetap merasakan perlindungan-Mu ya Allah. Berkati kami para orang tua, dalam kami bekerja, dalam kami menjaga, merawat anak-anak kami. Tuhan mampukan kami. Demikian juga berkati dan sertai anak-anak kami, baik yang sekolah ataupun mereka yang sudah bekerja, bahkan mereka yang harus merantau jauh dari keluarga. Kami percayakan kehidupan mereka, anak-anak kami dalam tangan kasih kuasa-Mu ya Allah. Jaga dan lindungi, dan biarlah mereka terus boleh merasakan kasih penyertaan Tuhan. Anak-anak kami yang belajar, Tuhan berikan hikmat, kepandaian. Dan juga mereka yang sudah bekerja, Tuhan berikan ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab. Bila mereka terus bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Berkati para orang tua kami, khususnya yang sudah sepuh, yang harus merasakan keterbatasan fisik karena usia yang semakin lanjut. Tidak henti-hentinya kami mohon berkat-Mu ya Allah. Untuk para orang tua kami ini, terkhusus di tengah-tengah jemaat Tuhan di GKJ Sabdo Sumunar ini. Untuk Ibu Slamet Bambang Sujiono, untuk Ibu Suparno, untuk Bapak Sunarso yang terus kami mohonkan berkat kekuatan yang dari Tuhan. Dan juga untuk setiap orang tua kami lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami juga terus memohonkan berkat dan belas kasih-Mu, kekuatan dan juga sukacita yang dari Tuhan. Ya Allah, berkati kehidupan bersama kami sebagai gereja-Mu di tempat ini, di GKJ Sabdo Sumunar. Di tengah-tengah pergumulan bersama, kami belajar untuk menyatakan kasih sebagaimana perintah-Mu. Di tengah-tengah keterbatasan yang juga kami hadapi, kami tetap boleh berbagi melalui berkat yang boleh kami terima dan kami kumpulkan. Biarlah ini boleh menjadi sarana di dalam kami memuliakan nama Tuhan, dan juga boleh menjadi saluran berkat untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan. Berkati pelayanan yang kami lakukan, terkhusus melalui Komisi Sosial, di dalam kami menyatakan kasih, berbagi berkat untuk setiap mereka yang membutuhkan. Berkati kehidupan bersama kami sebagai gereja-Mu, biarlah kami tetap bersatu hati, boleh tetap merasakan keindahan persekutuan meskipun kami saat ini belum bisa berkumpul bersama. Tetapi kami boleh tetap saling menguatkan, boleh tetap saling menghibur, dan boleh bergandengan tangan di dalam kami berpelayanan bersama. Mohon berkat-Mu ya Allah, untuk jemaat Tuhan di tempat ini, untuk pendeta, penatua, diaken, dan keluarga mereka masing-masing, untuk seluruh warga gereja, dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan adiuswo. Biarlah kami boleh senantiasa menyinarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu
untuk kehidupan bersama kami, bangsa Indonesia ini. Berkati perjuangan kami bersama untuk menanggulangi virus corona. Aparat pemerintah, tenaga medis, dan seluruh warga negeri ini boleh bersatu, bergandengan tangan untuk menghadapi situasi ini. Bila kami boleh tetap terus maju di tengah segala keterbatasan kami, di tengah segala beban yang kami hadapi, boleh saling menguatkan, boleh saling menolong, boleh saling menjaga antar tetangga, sehingga kami boleh dimampukan untuk melewati semua ini. Berkati negeri kami ya Tuhan, berkati lingkungan kami masing-masing, berkati kehidupan bersama kami. Inilah doa kami, seruan kami kepadamu ya Bapa. Kami mohon, kami minta, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, pada kesempatan ini mari kita bersama menaikkan syukur kepada Allah atas berkat-berkat dan pemeliharaan yang senantiasa Tuhan berikan dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan terus memelihara kehidupan kita. Mari kita nyatakan syukur kita dengan bersama-sama membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita dengarkan firman yang menjadi dasar sebagaimana tertulis di dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian sabda Tuhan. Kita bawa persembahan kita diiringi pujian Kidung Jemaat 287B bait 1 dan 2. Sekarang bersyukur. Kita bawa persembahan yang telah kita kumpulkan, kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari saya hantarkan. Kembali kami menaikkan syukur kepadamu ya Allah, untuk setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tanda syukur kami terwujud di dalam persembahan yang kami kumpulkan. Ini adalah persembahan yang kami ambil dari berkat Tuhan yang tercurah di dalam kehidupan kami. Dan kami serahkan kepadamu ya Allah, sucikan dan berkati biarlah persembahan ini menjadi berkat di dalam kehidupan bersama kami di tengah-tengah jemaat-Mu di GKJ Sabdo Sumunar ini. Dan mampukan kami untuk mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah Tuhan menuntun kami, Roh Kudus-Mu memampukan kami. Terangi hati pikiran kami supaya kami boleh mendengar, boleh mengerti, dan juga boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Bersabdalah ya Allah, kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dan dalam ibadah saat ini ada dua bacaan
Yang pertama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Dan nanti dilanjutkan bacaan Injil dari Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Kita dengarkan pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Bacaan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Yang demikian firman-Nya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua orang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga di atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikian firman Tuhan. Bacaan Injil dari Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci,
Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang bukan hanya membaca atau mendengar, tapi juga merenungkan serta meyakininya dan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, khotbah hari ini temanya menerima aliran hidup dari roh. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, pernah mendengar ungkapan bahwa hidup ini mung mampir ngombe. Urip iku mung mampir ngombe. Pernah mendengar pasti. Dan mungkin juga kita sudah membaca uraian tentang atau makna dari ungkapan tersebut. Ada banyak hal. Nah, dalam kesempatan ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk memahami ungkapan ini dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Saya mendapatkan pencerahan tentang pemaknaan ungkapan ini ketika membaca status Facebook dari Pak Pendeta Joko Prasetyo, dosen Fakultas Teologi UKDW. Di salah satu statusnya beliau menulis tentang hal ini, tentang perjumpaannya dengan seorang jemaat, dan kemudian jemaat tersebut menguraikan makna dari ungkapan urip mung mampir ngombe dari sudut pandang yang baru, sudut pandang yang berbeda. Dari apa yang saya baca, disampaikan bahwa ungkapan urip mung mampir ngombe ini dilatar belakangi oleh konteks budaya masyarakat Jawa yang saat itu beberapa puluh tahun yang lalu mayoritas adalah masyarakat agraris, petani. Nah, mungkin Bapak, Ibu, Saudara yang sudah yuswa sepuh pernah menangi situasi itu, di mana orang Jawa, khususnya yang di kampung, itu menyediakan kendi, tempat air minum di depan rumah. Tentu ada maksudnya, yaitu memang menyediakan air minum gratis untuk siapapun yang lewat di depan rumah. Air kendi, kendi ini berisi air putih yang biasanya pasti terasa sejuk. Diletakkan di depan rumah, bahkan mungkin biasanya di pinggir jalan. Tujuannya supaya setiap orang yang lewat di depan rumah, entah mereka yang baru pulang dari sawah, pulang dari ladang, atau mereka yang memang sedang mengadakan perjalanan, entah para pedagang, bakul, tukang kredit, tukang mendring, atau siapapun yang lewat di depan rumah, yang mungkin merasa lelah, merasa panas, merasa haus, bisa berhenti, mampir, dan ngombe atau minum dari kendi tersebut. Hampir setiap rumah menyediakannya. Jadi siapapun yang lewat bisa memilih kendi yang mana yang akan dia ambil untuk dia minum. Nah, orang yang lewat ini akan berhenti, akan mampir sebentar untuk minum dari kendi. Merasakan kesegaran air kendi yang sejuk mengalir dalam tubuhnya, merasakan kesegaran tubuh dan jiwa. Biasanya juga duduk sebentar untuk sekedar melepas lelah. Nah, dalam situasi seperti itu bisa terjadi percakapan. Biasanya tuan rumah keluar menyapa, "Pak D, Mbok D, saking pundi, badhe tindak pundi, dari mana dan mau kemana?" Dan tentu akan terjadi percakapan antara yang punya rumah dengan orang yang mampir ngombe, atau bisa jadi juga antara orang yang sama-sama mampir ngombe, duduk melepas lelah sambil ngobrol, sambil bertukar pengalaman. Dalam percakapan ini mengalir cerita-cerita, mengalir kisah-kisah kehidupan, pengalaman-pengalaman kehidupan
berbagi cerita, berbagi tawa, berbagi kisah, berbagi nasihat. Kemudian mereka berpisah. Dan di tempat lain ketika mereka merasa lelah, merasa haus, mereka akan mampir dan minum air kendi, dan di sana akan terjadi percakapan lagi, cerita yang mengalir, kisah yang mengalir, pergumulan dan pengalaman hidup yang mengalir. Bertukar pengalaman, bertukar kisah, saling menguatkan, saling menghibur, bisa saja sifatnya hanya ringan dan guyon-guyon yang bisa mencerahkan pikiran, membuat orang bersuka cita. Dan itu terus terjadi. Nah, dari sudut pandang ini, ungkapan hidup mung mampir ngombe dimaknai bahwa kehidupan ini adalah saat untuk mencecap, merasakan kesegaran yang mengalir dalam kehidupannya, air hidup yang menyegarkan tubuh dan jiwanya. Dan di sisi lain berikutnya juga mengalirkan cerita-cerita kehidupan, kisah-kisah kehidupan, pengalaman kehidupan, berbagi dengan siapapun yang dijumpai. Jadi urip mung mampir ngombe bukan hanya dimaknai waktu hidup yang hanya sebentar, tetapi waktu yang sebentar ini dimaknai di satu sisi merasakan aliran kehidupan yang menyegarkan dirinya, dan juga mengalirkan kisah kehidupan untuk sesama. Ibu, bapak, dan saudara kasih Tuhan, dari hal ini mari kita memaknai juga peristiwa Pentakosta saat ini. Kita mencoba melihat, merasakan, mempergumulkan peristiwa Pentakosta dalam konteks mampir ngombe yang tadi sudah saya sampaikan. Pentakosta, turunnya Roh Kudus, mengalirnya Roh Kudus dalam kehidupan para murid, sebagaimana tadi disaksikan dalam bacaan Kisah Para Rasul 2. Mereka yang sebelumnya adalah pribadi-pribadi yang berduka, pribadi-pribadi yang patah semangat dengan peristiwa penyaliban Yesus, yang kemudian sedikit demi sedikit bangkit kembali dengan penampakan Tuhan Yesus, sampai akhirnya mereka sempat juga merasakan kebingungan ketika Yesus naik ke surga. Mereka ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Padahal mereka berharap Tuhan Yesus memulihkan kehidupan mereka, memulihkan bangsa mereka. Dan sekarang dalam peristiwa Pentakosta, sebagaimana dijanjikan oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus mengalir dalam kehidupan mereka, menguatkan mereka, menyegarkan mereka. Bukan hanya tubuh, tetapi juga jiwa mereka. Jiwa yang tadinya sudah letih, kelelahan, menghadapi berbagai macam situasi berat saat itu. Mereka yang tadinya mengurung diri, menyembunyikan diri mereka, identitas mereka karena rasa takut dan khawatir. Tetapi karena aliran Roh Kudus yang ada di dalam hidup mereka, mereka menjadi pribadi yang berubah, bangkit. Mereka dikuatkan dan dimampukan untuk bersaksi, untuk mengalirkan kebaikan bagi orang lain, bagi orang banyak. Perubahan besar terjadi dalam diri para murid ketika mereka menerima aliran Roh Kudus yang menguatkan dan menyegarkan kehidupan mereka, sehingga mereka dimampukan untuk kemudian bersaksi, berbagi tentang Tuhan Yesus Kristus. Inilah juga yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil tadi. Siapapun yang haus, biarlah datang kepadanya untuk menerima minuman yang tidak akan lagi membuat haus. Yesus adalah air kehidupan, air hidup, yang tentu saja bagi siapapun yang menerima dia, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, akan menerima kehidupan. Dan bisa dikatakan dalam bagian lain Injil, di dalam diri setiap orang yang percaya dan menerima Yesus akan mengalir air kehidupan. Mereka yang telah menerima aliran air hidup dari Tuhan Yesus akan juga mengalirkan air kehidupan
bagi sesama mereka. Nah, inilah makna Pentakosta yang mesti kita rasakan bersama saat ini. Di tengah pergumulan bersama, di tengah kelelahan kita bersama menjalani hidup yang sepertinya sangat-sangat berat. Kondisi yang baru bagi setiap kita. Perubahan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mungkin seperti musafir yang kelelahan, kepanasan, dan kehausan. Seperti orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan dan merasakan tubuh yang letih dan juga pikiran yang sudah letih lesu. Mampir ngombe ketika menemukan air yang menyegarkan tubuh dan jiwanya. Kendi tadi menjadi sumber kesegaran bagi orang-orang yang kelelahan yang sedang mengadakan perjalanan. Kita pun saat ini di dalam Yesus Kristus disegarkan, dikuatkan. Kita diyakinkan kembali bahwa kita memiliki sumber kehidupan yang tidak akan pernah habis. Kita akan menerima Roh Kudus yang menguatkan kita, yang memperbaharui semangat kita. Roh Kudus yang mengubah, sebagaimana mengubah para murid saat itu. Roh Kudus yang mengalir dalam kehidupan kita, menyegarkan kita, menguatkan kita, meyakinkan kembali akan kehidupan ini ada di dalam tuntunan Tuhan. Mari kita membuka diri kita untuk terus meyakini akan aliran kehidupan ini yang telah Tuhan curahkan bagi setiap kita. Roh Kudus Tuhan berikan kepada setiap kita, dan mari kita terima dengan penuh rasa syukur, rasa sukacita. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, sebagian para murid yang telah menerima aliran Roh Kudus, mereka juga kemudian mengalirkan cerita, kisah, kesaksian mereka kepada orang banyak. Dan inilah juga kesempatan kita. Di tengah pergumulan ini, ketika kita meyakini bahwa kita telah menerima air hidup, maka kita pun harus mengalirkan air hidup ini bagi orang lain. Perjumpaan ketika orang-orang berkumpul, beristirahat, meminum air kendi, mereka berbagi pengalaman, mereka berbagi kisah kehidupan, mereka berbagi nasihat, penguatan, dan penghiburan. Inilah juga saatnya bagi kita untuk mengalirkan berkat Tuhan, mengalirkan Roh Kudus yang kita terima kepada orang lain, mengalirkan kekuatan baru bagi orang-orang di sekitar kita, mengalirkan pengharapan baru bagi setiap mereka yang saat ini merasakan kelelahan. Sudah waktunya bagi kita untuk terus maju, terus bergerak. Kita yang telah menerima kekuatan dari Tuhan, kita yang dikuatkan oleh Roh Kudus, mari kita bergerak untuk membagikan sukacita ini kepada orang-orang di sekitar kita. Biarlah kesegaran yang kita terima, air hidup yang telah kita cecap ini, boleh juga dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Belajar dari para murid yang telah mengubah kehidupannya. Dari yang tadinya tertutup, ketakutan, dan mungkin hanya berpikir tentang keselamatan dirinya sendiri, tapi kemudian menjadi terbuka dan penuh semangat, membagikan kekuatan dan juga semangat kehidupan bagi orang lain. Kita yang telah dikuatkan, mari kita juga menguatkan sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama memasuki saat hening, dan di saat hening kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Remaja dan Pemuda. Persilahkan.
dan percaya. Kasih Tuhan, kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan saat ini mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Oleh karena itu, sebelum kita ikut dalam perjamuan kudus ini, mari kita menyiapkan diri kita masing-masing. Kita menguji diri kita, melakukan pendadaran untuk diri kita masing-masing. Karena itu mari perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan berikut ini. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu lepas dari belenggu dosa ini, dan kita membutuhkan juru selamat? Pertanyaan kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dan pertanyaan terakhir, apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Mari Bapak Ibu Saudara, setiap kita merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, dan selanjutnya perkenankan saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, bersediakah Bapak Ibu Saudara ikut di dalam perjamuan kudus ini? Terima kasih atas kesediaan dan kesanggupan Bapak Ibu Saudara untuk ikut dan ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, dan kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus ini. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan, sebagaimana diwartakan dalam warta gereja, kita bersama dalam ibadah Minggu Pentakosta ini akan juga merayakan sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus ini dilakukan berdasarkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri dengan para murid di malam sebelum Dia ditangkap dan disalibkan. Di dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kemudian Tuhan Yesus juga mengambil cawan dan memberikannya kepada para murid dan berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jemaat dikasih Tuhan, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi seluruh manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan satu keluarga, yaitu keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kepada perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan kita. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Saat ini saya sebagai hamba Tuhan kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus ini. Sebab sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi setiap orang yang telah mau mengakui dosa kesalahannya dan yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus dengan penuh penyesalan akan dosa-dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melakukan semua perintah-perintahnya. Dan sebelumnya mari kita bersama menyiapkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Allah untuk kasih dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Bukan hanya pemeliharaan dalam hidup hari lepas hari, tetapi saat ini juga Tuhan Engkau telah menyediakan perjamuan untuk setiap kami. Dan kami telah menyediakan diri untuk menerimanya. Perjamuan ini mengingatkan akan kasih-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah disalibkan untuk menebus dosa kami semua. Melalui roti dan anggur yang akan kami terima, biarlah kami kembali dikuatkan, dimantapkan di dalam kami percaya dan mengikut Kristus, meyakini penuh akan kasih dan pengorbanannya di kayu salib. Biarlah kami juga melalui sakramen perjamuan kudus ini diingatkan akan panggilan kami untuk bersaksi, untuk mengalirkan kehidupan, mengalirkan kasih, mengalirkan sukacita kepada orang-orang di sekitar kami. Berkatilah kami ya Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syukur kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyiapkan hati kita juga dengan bersama-sama menaikkan pujian Kidung Jemaat 35, bait 1 dan 4. Kidung Jemaat 35, bait 1 dan 4, tercurah darah Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hadapan kita telah tersedia roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus yang saat ini ada di dalam kemuliaannya di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang menyegarkan tubuh kita. Ibu, Bapak, dan saudara dikasihi Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang telah dikorbankan di kayu salib menebus dosa kita semua. Terimalah roti ini. Roti ini lambang dari tubuh Kristus yang telah disalibkan, menebus dosa kita semua. Terimalah dan makanlah dengan terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita.
Anggur dalam cawan ini adalah lambang dari darah Tuhan Yesus Kristus, darah yang kudus yang telah tercurah di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Terimalah anggur ini. Jemaat dikasih Tuhan, anggur ini adalah lambang dari darah Kristus, darah yang kudus yang tercurah di kayu salib menebus dosa kita semua. Terimalah dan minumlah dengan penuh rasa syukur dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah karena Dia telah memperkenankan kita bersama untuk menerima berkat di dalam sakramen perjamuan ini. Mari kita bersama menaikkan syukur dengan kita bersama-sama mengucapkan di dalam hati kita demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, kita menaikkan pujian pengutusan sambil kita juga bersama-sama mengumpulkan persembahan khusus untuk pelayanan perjamuan kudus saat ini. Kita naikkan pujian dari Gedung Jemaat 235, bait 1 dan 4. Ku dengar berkat-Mu turun. Dan
Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri dan bersama-sama dengan orang percaya di seluruh muka bumi, kita menyatakan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan akhiri ibadah ini, dan mari kita menyatukan hati. Bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Jadilah saksi karya Allah dan muliakanlah Tuhan di dalam kehidupanmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah. Amin.